Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala ya Muawiyah, wahai Muawiyah, iyyaka wal ghadabah. Hendaknya engkau takut kepada kemarahan. Ini maksudnya kemarahan yang merusak ya. Fa innal ghadaba yufsidul iman. Kalau iman dikendalikan oleh akal, bagus. Iman kalau dikendalikan oleh akal itu bagus. Fa innal ghadaba, maka sesungguhnya kemarahan yufsidul iman, akan merusak keimanan. Kama yufsidus subra, seperti balsem merusak al-asala madu. Ya, kalau madu campur balsem jadinya apa? Ya nggak ada yang mau makan, jadi basi dia anunya apa madunya. Rawahul Baihaqi. Ingat ya, kita wajib mempunyai satu gambaran bahwa ghadab itu tidak boleh dibuang. Ghadab itu kita kendarai, kita kendalikan, kita pakai untuk mencapai sesuatu. Wajib, kita punya wajib ghadab. Tapi yang tetap wajib dikendalikan. Artinya binatang buas kita itu, binatang liar kita itu kita kendalikan. Kan tenang dia kalau dikendalikan. Tetap bicaranya tetap terarah, tapi menukik, ya, tapi menggigit gitu ya. Tapi ya mempunyai ketajaman. Karena ketika kemarahan itu kita kendalikan, kita akan mempunyai satu kekuatan. Kekuatan yang nggak bisa dibendung oleh siapapun. Tetapi kalau kemarahan itu merusak akal, yaitu tadi. Kalau akal kalau tidak dikendalikan, yaitu membunuh, menghancurkan, menjatuhkan, menjelek-jelekan, memburukkan orang lain, menyalahkan orang lain. Baik. Wal hasadu, adapun makna hasad, huwa tamanna zawalu ni'matil ghairi. Wal hasadu, adapun dengki, tamanna zawali ni'matil ghairi, berharap hilangnya nikmat orang lain. Orang lain kadung ganteng, wah gimana caranya supaya nggak ganteng ya? Disiram air keras, ya, itu namanya hasad itu. Kalau tidak sampai melakukan itu, ya menderita dirinya sendiri. Punya nikmat, pokoknya kepingin hilang nikmat orang lain, itu kepingin supaya nikmat orang lain itu hilang. Wal hasad yuziluddin, pasti ya, yuzilu bakal menghilangkan ad-din, agama, ay syariat, menghilangkan syariat. Nggak peduli lagi dia ngomongin yang enggak tentang orang yang didengkihin, orang yang dihasutin. Oh dia itu bajingan, dia itu dajjal, dia itu wah, barang-barang ya, setan, iblis dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya yang lebih dekat dengan setan, iblis, dajjal itu yang ngomong. Kalau yang nggak ngomong kan nggak dekat berarti kan. Siapa yang lebih sering mengatakan keburukan, maka dialah yang buruk. Sebenarnya seseorang yang mengatakan buruk itu membongkar dirinya sendiri. Dia itu dajjal, dia itu bajingan. Yang bajingannya dirinya sendiri. Wong temannya nggak pernah ngomong kayak gitu, dia sendiri yang sering ngomong kayak gitu. Ya, hati-hati, kalian akan terperangkap dengan diri sendiri gitu. Anjing, anjing misalnya. Orang temannya dipanggil anjing misalnya. Ya kayaknya yang ngomong deh yang lebih dekat dengan anjing. Dia nggak pernah ngomong, temannya nggak pernah ngomong anjing. Asy-syariah, baik. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, qala, bersabda, iyyakum wal hasadah, hendaklah kalian takut wal hasada, beserta, ini namanya waw ma'iyah ya, wal hasada beserta dengki. Hendaklah kalian takut kepada iri dengki. Fa innal hasada, karena sungguhnya dengki, kedengkian, yakulul hasanat,
memakan kebaikan, kama ta'kulun narul hataba, sebagaimana api memakan kayu bakar. Ya eman loh, kita punya kebaikan tapi kita habis kebaikannya. Kebakar. Sholatnya habis, murojaahnya habis. Apalagi gak punya kebaikan. Nah kalau gak punya kebaikan gimana? Keburukan kita diambil. Jadi enak ya. Kalau mereka gak punya kebaikan yang diberikan kepada kita, yang didengki ya, maka keburukan kita yang akan diberikan. Qala syair min bahril mutaqarib. Ala kul liman batali hasidan atadri ala man asa'tal adaba asa'ta ala Allahi fi fi'lihi idza anta lam tarda lima wahaba fajazaka rabbi bi an zadani wa sadda alaika wujuhut talabi. Ala, ingatlah, kul, katakan liman kepada orang bata yang selalu, bata itu yang semalam malam ya, semalaman, li kepadaku hasidan, menjadi orang yang hasud. Sampaikan kepada orang yang hasud kepadaku itu, yang terus menerus hasud, bata itu yang terus menerus hasud, dengki, atadri, tidakkah kau tahu, alaman kepada siapa asa'ta engkau berbuat buruk, bersifat jelek, al-adaba, kepada adab. Asa'ta engkau berbuat buruk atau bersikap buruk, al-adaba, kepada adab. Buruk sekali adabmu. Asa'ta engkau berbuat buruk anallahi, kepada Allah, fi fi'lihi, di dalam pekerjaan Allah. Allah memberikan dia rezeki gitu kok. Kok kamu hasud? Berarti otomatis tidak setuju kepada pemberian Allah. Temannya udah ganteng begitu ya sudah, disyukuri aja temannya yang ganteng ya. Gak usah apa? Gak usah dengki. Temannya beli baju yang bagus, ya sudah, ikut bersyukur saja dan ikut berbahagia. Karena sekali kita tidak setuju dan tidak rela, artinya kita bukan tidak rela kepada dia, tapi tidak rela kepada orang yang, kepada zat yang telah memberikan itu. Asa'ta 'alallahi fi fi'lihi. Idza dalam tarda, jika engkau tidak ridha, li kepada apa, ma wahaba, terhadap apa yang ia berikan. Engkau tidak ridha kepada Allah berarti. Kalau tidak ridha kepada Allah berarti tidak ridha kepada takdir Allah. Kalau tidak ridha kepada takdir Allah berarti melawan takdir Allah. Orang yang melawan takdir Allah akan pasti sengsara. Fajazaka Rabbi, maka Allah akan membalas. Fajazaka, maka akan membalas kepadamu Rabbi Tuhanku, bi anzadani, dengan menambah aku kenikmatan. Jadi gini ya, rumusan dunia itu, wasaddah, kita lanjutin dulu. Wasaddah, dan tertutup, alaika, kepadamu, wujuhut talabi, cita-cita pencarian. Orang yang dengki pasti hancur, orang yang didengki pasti jaya. Jadi kalau kamu didengki orang, bersyukurlah, karena itu sebagai pertanda kamu akan naik. Kalau tidak ada yang dengki, berarti kamu bukan apa-apa gitu. Gak punya apa-apa berarti. Gak ada yang didengkiin ya kan. Kalau banyak yang dengki, bersyukurlah. Berarti kamu setidaknya diprasangka orang punya kebaikan dan punya kelebihan. Itu. Kemudian wattama'u. Tama itu berharap sesuatu milik orang lain. Sebagaimana yang pernah kita sampaikan bahwa toma atau berharap sesuatu milik orang lain itu akan menimbulkan status orang lain menjadi bakhil ya. Kalau tidak dikasih. Temannya sedang makan, kamu pengen minta. Ketika tidak dikasih, maka kamu akan menstatuskan orang yang diminta tadi menjadi pelit. Pelit kamu nih. Nah, sebenarnya yang pelit itu gara-gara kita ingin minta, sehingga orang yang tidak mau ngasih distatuskan sebagai orang yang pelit. Padahal yang makan tadi itu baru makan itu 2 hari. Dia belum makan sama sekali.
makanya tidak dikasih. Gitu. Toma yuzilul haya, dapat menghilangkan rasa malu. Wal ghibatu tuzilul amal soleh. Adapun ghibah itu dapat menghilangkan amal soleh. Wal ghibatu adapun ghibah bikasril ghaini dengan kasranya ghain. Karena kalau ghaibah itu gaib ya, tidak ada. Tapi kalau ghibah itu sudah statusnya adalah menyebutkan keburukan orang lain, itu namanya al-ghibatu. Tapi kalau ghaibatu itu artinya orangnya tidak ada. Jadi doaul ghaibati bisa juga mendoakan orang yang tidak kelihatan di depan mata kita. Al-ghaibah. Ini ghibah. Ayyadhkura syahsu, yaitu ghibah adalah ayyadhkura syahsu menyebutkan seseorang masawiyal insani, keburukan orang lain, fi ghaibatihi pada waktu gaibnya, pada waktu dia tidak ada di depannya. Wahia, dan keburukan itu, kejelekan itu fihi ada padanya. Memang betul-betul ada dia. Dia memang kayak begitu gitu. Memang asli seperti itu. Jadi menyebutkan keburukan orang di mana orang itu memang betul-betul punya keburukan itu. Paham ya? Itu namanya ghibah. Wa ilam takun fihi, dan apabila tidak ada keburukan itu fihi di dalam orang itu, fahiyya buhtanun, maka ia telah memfitnahnya. Buhtan. Buhtan itu fitnah yang menyatakan keburukan padahal orang itu tidak mempunyai keburukan. Wa in wajahahu biha fahuwa syatmun. Maka apabila berhadapan hu dengan orang itu, biha dengan keburukan, fahuwa syatmun, maka ia adalah mencaci maki. Semuanya tidak boleh. Ngomongin keburukan orang-orangnya tidak ada namanya ghibah. Apabila ngomongin orang dengan status buruk padahal orang itu tidak buruk, namanya buhtan atau fitnah. Buhtanun azim. Kalau di Al-Quran disebut dengan buhtanun azim, jadi keburukan yang distatuskan kepada orang lain padahal orang itu tidak buruk, sebagai fitnah yang sangat besar. Tetapi kalau berhadapan langsung ngomongin keburukannya, pencuri, itu ngejek kepada keburukan orang lain, maka itu disebut dengan syatmun kalau dalam bahasa Arabnya, yang disebut dengan caci maki. Caci maki itu, syatama itu akan berdampak kepada, dapat dipastikan suatu hari nanti pasti dia akan melakukan keburukan itu namanya syatama. Syamatatil a'da namanya ya. Syamatatil a'da itu adalah ngejek keburukan orang lain, itu namanya syatam. Nah, di mana ejakan itu di dalam hadis diterangkan, siapa orang yang mengejek keburukan orang lain, maka suatu saat pasti dia akan diuji dengan hal yang seperti itu juga. Dan itu sebuah kepastian. Karena itu kalau temannya sedang lagi musibah, ya jangan diejek lah. Jangan ditiru-tiru, misalnya lagi nangis ya jangan ditiru-tiru nangisnya. Karena itu termasuk bagian daripada ejekan. Ya kalau bisa ya, bagaimana memberikan teladan yang baik kepada adik-adik kita yang masih, karena saat dia nangis, dia sebenarnya ada satu kekecewaan kepada yang dia alami begitu. Ya berikan perlindungan, berikan pengayoman gitu. Itu akan menjadikan keadaan lebih bagus. Tapi kalau diajak ya tambah marah deh. Dan kita pasti akan diuji juga gitu. Dengan orang yang lebih kuat daripada diri kita. Pasti. Itu nggak bisa enggak. Gitu dia. Makanya kalau seperti itu ya cepat meminta maaf kepada orang itu. Dan insya Allah tidak akan kembali kepada diri kita. Baik, kita akhiri dan baca. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana